Ayuwandira tersungkur jatuh. Pangkal lehernya terluka, dan luka itu mengeluarkan darah segar. Tiba-tiba Ayuwandira terkejut. Matanya membelalak lebar. Dia melihat Cakradara bercakap-cakap lirih dengan pendekar bunga putih. Selanjutnya pendekar bunga putih memeluk Cakradara. Mereka pun berpelukan sesaat lamanya. Setelah itu, pendekar bunga putih membawa Cakradara naik ke atas punggung kudanya. Tuan! Tuan Cakradara! Tuan Cakradara! Ayuwandira menjerit memanggil Cakradara, tapi Cakradara sudah terbang bersama pendekar bunga putih. Dari jauh Cakradara melampaikan tangannya, sementara kuda yang mereka tunggangi melayang-layang di angkasa, kemudian lenyap di balik awan berwarna keemasan. Tuan Cakradara, mengapa Tuan meninggalkan saya? Jangan pergi, jangan tinggalkan saya. Rupanya aku bermimpi. Aneh sekali mimpiku tadi. Keringat dininku sampai keluar semua. Apa artinya? Mengapa Tuan Cakradara mau saja dibawa pergi pendekar bunga putih? Untung aku hanya bermimpi. Pendekar bunga putih, kau sudah membuat resah hatiku. Kau sudah mengganggu tidurku. Awas kau pendekar bunga putih. Jika berani kau mendekati Tuan Cakradara, langkahi dulu mayat Ayuwandira. Pendekar bunga putih, akan kulabrak orang itu. Tiba-tiba hatinya menjadi berdebar-debar. Dia berdiri sesaat lamanya di depan pintu ruangan bilik Cakradara. Cahaya lampu dinding menerangi sebagian wajahnya. Suasana sunyi. Angin mendesah di luar, menyapu dahan-dahan pohon. Akhirnya Ayuwandira memberanikan dirinya. Tangannya bergerak meraih gagang pintu. Tuan. Cakradara. Tidurlah, Tuan. Saya akan pergi sebentar. Hati saya sakit. Pendekar bunga putih bukan hanya melukai Tuan, tapi dia juga melukai hati saya, sekalipun hanya melewati mimpi. Jangan takut, Tuan Cakradara. Sayalah yang akan membereskan pendekar bunga putih. Tuan Cakradara. Selamat malam, Tuan. Mudah-mudahan Tuan tidur nyenyak sampai pagi nanti. Selamat malam. Ayuwandira melangkah meninggalkan ruangan bilik Cakradara. Pintu kembali tertutup rapat. Tapi begitu tubuh Ayuwandira lenyap di balik pintu, Cakradara menggeliat bangun. Rupanya dia hanya pura-pura tidur. Ayuwandira, kasihan gadis itu. Dia telah memasuki ruangan bilikku dan menyelimuti tubuhku dengan selembar kain. Aku jadi repot kalau begini. Tapi aku tidak berani berterus terang padanya. Ayu, dia pergi. Pasti dia pergi mencari pendekar bunga putih. Celaka. Aku harus memberitahu adik Kudamerta. Cakradara buru-buru melompat, dan sebentar kemudian dia sudah masuk ke ruangan bilik Kudamerta. Kudamerta segera menggeliat bangun ketika Cakradara mengguncang-guncang tubuhnya. Ayo pergi mencari pendekar bunga putih. Apa, Kakang?
Ayu pergi mencari pendekar bunga putih. Baru saja dia datang ke ruangan bilikku. Dia berkata-kata sendirian. Dia tidak tahu bahwa aku hanya berpura-pura tidur. Kita harus memberitahu Nenek Raga Runting. Sungguh, Nek. Dia sendiri yang berkata mau pergi mencari pendekar bunga putih. Dia belum tahu siapa pendekar bunga putih. Jumlah mereka cukup banyak, Nek. Ayu bisa terancam bahaya. Nekat sekali bocah itu. Kita tidak boleh tinggal diam, Adik Kuda Merta. Tenang saja kalian. Jangan ribut-ribut. Malam-malam begini ribut. Tapi kita harus menyusul Ayu, Nek. Kasihan dia. Dia bisa menjaga dirinya dengan baik kok. Kalau dia mau nekat melawan kelompok pendekar bunga putih, itu berbahaya sekali, Nek. Kami sudah pernah mengalaminya bertarung dengan mereka. Kalian rupanya belum kenal bocah perempuan yang bernama Ayu Wandira. Mana mungkin dia mau disusul-susul, ha? Sudahlah, biarkan saja dia. Apa Nenek Raga Runting tidak mengkhawatirkan keselamatannya? Aku yang membesarkan bocah itu sejak bayi merah. Aku kenal siapa Ayu Wandira. Kalau sudah mempunyai keinginan, sukar sekali hatinya dibelokkan. Kalau kalian berani menyusulnya, dia pun tidak akan tinggal diam. Kalian harus bertarung dulu dengan bocah itu sebelum bisa membawanya kembali kemari. Kalian tidak percaya? Buktikan saja kata-kataku ini. Susulah dia, tapi potong telingaku kalau Ayu mau kembali bersama kalian. Potong lidahku ini kalau kalian bisa membujuk anak itu kembali. Aku takut kalau sampai Ayu benar-benar bentrok dengan komplotan pendekar bunga putih. Sekalipun perempuan, bocah itu sudah biasa menghadapi bahaya. Dulu, sewaktu masih kecil, dia pernah jatuh ke dalam jurang. Dia seringkali melakukan jenis-jenis pekerjaan yang berbahaya. Bukannya aku tidak sayang padanya, tapi memang sudah begitu wataknya. Lagi pula Ayu Wandira mempunyai sedikit ilmu kanuragan. Dia bisa menggunakan ilmunya itu jika menghadapi bahaya. Sudahlah tuan-tuan, biarkan saja dia pergi. Kalau dalam 3 hari belum kembali, baru aku akan menyusulnya. Kalian tenang-tenang saja. Sementara itu, Ayu Wandira menggebrak kudanya menuruni lereng-lereng gunung Lejar. Cahaya bulan membasuh wajahnya. Rambutnya yang panjang berkibar dihembus angin malam. Dia baru saja melewati terowongan rahasia yang merupakan jalan pintas paling aman menuju pondok Nini Raga Runting. Sekarang gadis itu sudah kembali menggebrak kudanya, menikung sebuah lereng yang cukup tajam. Pendekar bunga putih. Di mana aku harus menemukan pendekar bunga putih? Oh, sayang sekali. Sayang. Mengapa aku tidak menanyakannya pada Tuan Cakradara? Sekarang aku jadi bingung sendiri. Di mana aku harus menemukan sarang mereka, gerombolan pengacau itu? Pendekar bunga putih. Hatiku jadi panas. Kau telah datang mengganggu mimpiku. Kurang ajar. Sebentar lagi pagi datang. Kalau begitu, aku harus segera mencari desa. Aku harus mencari warga desa untuk memperoleh keterangan. Pendekar bunga putih. Pendekar bunga putih.
Setan belang. Siapa yang menyumbat saluran ini? Jebol saja, Kang. Mau enak sendiri saja. Mau dapat air banyak. Sementara orang lain kekeringan. Jebol saja, Kang. Ayo, pacul saja. Ini gara-gara musim kemarau kelewat panjang ini. Air saja jadi rebutan. Benar, Kang. Tapi semua orang membutuhkan air. Kalau salurannya dibendung begitu, kan banyak yang dirugikan. Ayo, jebol saja, Kang. Jebol saja. Lihat, siapa orang berkuda itu? Maaf, Pak. Desa apa ini namanya? Kau mau kemana? Aku tersesat jalan. Apakah desa ini namanya Mucukunda? Mucukunda itu luas. Daerah ini sudah termasuk Mucukunda. Sekarang kau berada di desa Sarasija. Apa kau mau mencari sanak keluargamu? Tidak, Pak. Saya tidak mencari siapa-siapa. Kalau bapak-bapak tidak berkeberatan, saya ingin bertanya sedikit saja. Boleh saja. Tapi maaf, kami tidak bisa melayanimu lama-lama. Ya, kau lihat sendiri kami sedang bekerja di sawah. Cepat, apa yang ingin kau tanyakan? Apakah bapak-bapak tahu tentang pendekar bunga putih? Dua orang warga desa yang sedang bekerja di sawah itu melongo keheranan. Mereka saling berpandangan sesaat lamanya. Sementara itu, Ayu Wandira sudah tidak sabar menunggu jawaban. Siapa pendekar bunga putih itu, Pak? Dan di mana sarang mereka? Tunggu dulu. Untuk apa kau ingin tahu soal pendekar bunga putih itu? Saya mempunyai sedikit urusan dengan pendekar bunga putih. Barangkali kau anak gadis seorang saudagar kaya yang telah dirampok. Apa benar demikian? Tidak, Pak. Saya bukan anak siapa-siapa. Saya ini seorang pengembara. Saya tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Lalu kau mempunyai urusan apa dengan pendekar bunga putih itu? Saya tidak senang sepak terjang pendekar bunga putih. Bukankah mereka kaum perampok? Hati-hati kalau bicara. Kau belum tahu siapa pendekar bunga putih itu. Pendekar bunga putih itu memang gerombolan perampok. Tapi mereka merampok bukan untuk kesenangan sendiri. Mereka merampok untuk menolong kehidupan orang-orang miskin. Jadi bapak-bapak percaya pada omong kosong itu? Mana ada perampok berjuang untuk orang-orang miskin? Kau jangan main-main. Kalau kau tidak senang kelompok pendekar bunga putih, artinya kau membela kepentingan saudagar-saudagar kaya yang tamak dan serakah itu. Jadi bagaimana, Pak? Bapak keberatan memberikan keterangan soal pendekar bunga putih? Iya, kalau kau ingin bertemu pendekar bunga putih, cari saja sendiri. Dan kalau kau sudah berhasil menemukannya, tolong sampaikan salamku. Salam penuh hormat, salam kagum, salam dari orang-orang kecil yang hidup tertindas. Hebat sekali. Rupanya bapak-bapak ini sudah terkena bius yang disebarkan gerombolan pengacau. Sayang sekali. Sayang. Mengapa bapak-bapak percaya pada omong kosong? Tapi baiklah. Saya akan mencari pendekar bunga putih. Dan kalau bapak-bapak sempat bertemu dengan pendekar bunga putih, tolong sampaikan pesan saya. Katakan bahwa saya menantangnya bertarung. Gila anak perempuan itu. Apa sih maksudnya? Mungkin benar. Dia anak saudagar yang telah menjadi perampokan pendekar bunga putih itu. Lalu dia sakit hati. Dia ingin membalas dendam. Tapi dia sama sekali tidak menggunakan otaknya. Ada-ada saja. Ya, tapi biar sajalah. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah bekerja di sawah. Ayo, angkat kembali itu paculmu lagi tuh, ayo. Kembali yuk. Ayu Wandira kembali menggebrak kudanya di atas jalanan berbatu. Pagi semakin terang, tapi udara masih terasa dingin. Kabut masih mengambang di atas permukaan sawah. Ayu Wandira menarik tali kekang kudanya ketika melihat seorang petani berdiri di tepi pematang sawah. Maaf, Pak. Bolehkah saya bertanya sedikit? Kau sepertinya kau bukan warga desa Sarasija. Memang, Pak. Saya bukan warga desa ini. Saya datang dari jauh.
Dari sana, lereng Gunung Lejar. Oh, iya. Lalu kau ingin bertanya apa? Apa yang ingin kau ketahui? Saya ingin tahu tentang pendekar bunga putih. Dapatkah Bapak memberikan sedikit keterangan? Apa? Pendekar bunga putih? Benar, Pak. Barangkali Bapak tahu siapa pendekar bunga putih dan di mana mereka bersarang. Saya ingin menemui mereka. Saya mempunyai sedikit urusan dengan mereka. Oh, aneh sekali. Kami memang sudah sering mendengar sebutan itu. Pendekar bunga putih. Kalau tidak salah, mereka itu sekumpulan perampok. Saya sudah tahu, Pak. Mereka memang sekumpulan perampok yang berkedok membela kepentingan rakyat miskin. Dan saya tidak percaya ada perampok berhati budiman.